Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang berjudul deklarasikan saya tahir. Amin. Deklarasikan bahwa kamu tahir, kamu sembuh, kamu diberkati. Ya, mari kita mulai dari melihat firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Siapa orang yang berbahagia? Siapa orang yang berbahagia? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa orang yang diberkati Tuhan? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan blessed, ya, diberkatilah. Ya. Dalam terjemahan King James dikatakan blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus di dalam setiap perjalanan Yesus, sudah baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, oke? Ada di situ cerita Yesus. Ya, hampir saya menemukan di dalam cerita-cerita itu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang memang betul-betul lapar dan haus. Mereka mengejar Tuhan. Mereka mendapatkan kesembuhan, mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya. Dan bahkan bahkan seringkali Yesus itu berjalan menuju satu kota, mungkin dia ada agenda lain, tetapi agendanya itu, schedule-nya itu tertunda atau rundown itu berubah, ya, itinerary-nya berubah. Karena apa? Karena ada orang-orang yang lapar dan haus di dalam perjalanannya itu. Ada orang-orang yang haus ingin berjumpa dengan dia. Contohnya siapa? Kayak Sakeus. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan yang harus menarik dia. Ada seorang yang bernama Yairus yang anaknya disembuhkan. Ada seorang kepala perwira Kapernaum yang hambanya disembuhkan. Semua perjalanan bukan suatu perjalanan yang memang diagendakan untuk menyembuhkan orang ini. Bukan agenda untuk dia memang mau menghampiri rumah Sakeus, untuk bermalam di rumah Sakeus. Enggak ada agenda. Ya kan? Bahkan waktu dia berjalan melewati namanya Samaria, ya. Mungkin dia memang ada agenda untuk berjumpa dengan perempuan Samaria. Tetapi itu satu perjalanan kalau kita perhatikan, itu sepertinya kebetulan ilahi, bisa berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang ternyata perempuan ini menjadi penginjil pertama yang menobatkan satu kota gitu. Saya pakai bahasa istilah penginjil pertama gitu kan, yang di mana satu kota bertobat, dia beritakan tentang Yesus. Nah, jadi saudara perhatikan betapa penting untuk menjaga rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ada janji di situ, dikatakan dan mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Amin. Saudara akan dipuaskan. Kalau kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sebentar. Dalam terjemahan bahasa Dayaknya saya suka ini. Ntar dulu. Bahasa Dayak ngajunya gini. Selamat ulu jehaus huang hendak melalus kehendak hatala. Maka hatala hendak mameda angat huang ewen. Wah, mameda. Gak tahu terjemahan. Sampai di sudah sampai. Apa di situ terjemahan? Ingat gak? Bahasa Dayak Katingan. Ini Dedi ini tercatat Bapak Ibu. Penterjemah bahasa Dayak Katingan. Keren memang betul. Sejarah. Masuk dalam sejarah penterjemah Alkitab dalam bahasa Dayak Katingan. Karena salah satunya kan dia. Ya, dikatakan maka hatala hendak mameda angat huang ewen. Memuaskan peda sampai peda belai. Ya kan? Puas banget. Nah, gitu. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya untuk menjaga, memelihara rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Kita sering mendengarkan Bapak Ibu, merebut lebih susah daripada mempertahankan.
Betul, kita kalau merebut berjuang habis-habisan, tapi kalau kita pertahankan ini bahaya. Ada tiba-tiba aja ada orang yang mau merebut apa yang kita sudah dapatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya mengajak saudara untuk hari ini untuk terus pertahankan rasa lapar dan haus saudara akan kebenaran firman Tuhan. Pertahankan. Ya. Nah, ternyata bahwa rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu bisa pudar. Saya pernah merasakan rasa lapar dan haus itu pudar. Ya kan? Salah satunya adalah karena saya tunduk dalam hukum Taurat. Ya, saya pernah juga saksikan kepada saudara. Ketika saya hidup dalam konsep-konsep hukum Taurat, itu membuat saya kayak merasa kering rohani. Kayak saya merasa bahwa Tuhan menjauh dari saya. Ya, karena konsep konsep hukum Taurat. Nah, ternyata bahwa untuk mendapatkan Tuhan, Bapak Ibu, bukan didasarkan oleh konsep hukum Taurat, didasarkan oleh konsep hukum kasih karunia. Karena apa? Karena kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan, karena apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Nah, karena saya sudah mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup saya sudah dikasihi Tuhan, saya sudah diampuni Tuhan, dan semuanya sudah selesaikan. Maka segala sesuatu dalam kehidupan saya tidak ada hubungan, segala sesuatu apa yang Tuhan sediakan berikan pada saya tidak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan. Karena semuanya sudah Tuhan berikan. Jadi karena dasar itulah maka sampai hari ini saya tidak pernah merasa bahwa kayak Tuhan kayak menjauh dari saya, Tuhan kayak jauh, saya merasa kering rohani. Nggak pernah. Karena saya sudah tidak lagi didasarkan oleh sesuatu yang lakukan maka mendapatkan. Tapi saya didasarkan oleh karena saya sudah dilakukan Tuhan maka saya mendapatkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa lapar dan haus ya ini pun bisa hilang. Karena apa? Karena yang kedua, karena orang hidup dalam kekhawatiran. Tadi karena konsep dasar, karena kita hidup dalam prinsip pikiran, dalam kerangka cara pandang hukum Taurat. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, saya langsung saja di dalam khotbah Yesus di Matius pasal 6. Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran di ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Kekhawatiran Bapak Ibu membuat kita bisa kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan firman Tuhan jelas sekali mengatakan hari ini, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan membuat satu perbandingan tentang hidupmu, bahwa hidup kita itu sungguh berharga, lebih terhormat, lebih mulia dalam cara pandang Tuhan dibandingkan dengan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Oke, Bapak Ibu, saudara perhatikan. Bahkan dia bandingkan kita dengan burung. Pandanglah katanya, burung-burung di langit yang tidak menabur, ayat 26, dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Coba saudara perhatikan, yang nggak nabur aja disediakan, apalagi saudara yang nabur. Ya kan? Tuhan pelihara. Kenapa Tuhan harus pelihara burung ini? Karena dia harus memelihara keberlangsungan kehidupan dalam dunia ini. Jikalau binatang itu tidak menabur, tidak menuai, pun dipelihara Tuhan untuk keberlangsungan hidupnya, apalagi kita yang memang hidup kita memahami, mengerti hukum tabur tuai. Do you understand what I mean? Amen. Kamu mengerti, Bapak Ibu? Jadi pandanglah burung-burung langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, perhatikan kata jauh. Berarti kalau jauh ya berarti jauh. Berarti sebetulnya kalau kita mengerti tentang hal kekhawatiran ini dengan betul-betul, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir tentang hidup kita sebetulnya. Tapi nyatanya kita tetap ada kekhawatiran.
Kenapa kita ada kekhawatiran? Menunjukkan bahwa kita memang manusia. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa kita manusia yang penuh dengan kekhawatiran, makanya Dia kasih kita firman supaya kita jangan khawatir, supaya kita tahu bahwa Dia adalah provider, penyedia. Jaireh, Allah penyedia, Allah yang mencukupi, yang menyediakan. Siapakah di antara kamu, ayat 27, karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran itu tidak bisa menambah sehasta. Sehasta itu sekitar 30 sampai 35 cm, 30 cm lah. Satu hasta, ini hasta. Tulang hasta namanya. Tulang ini. Dihitung sekitar 30 cm kalau tidak salah, satu hasta. Ya Bapak Ibu, jadi kekhawatiran itu tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Jangan khawatir akan pakaian saudara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, katanya, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bunga bakung di ladang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Burung tanpa menabur, tidak perlu menuai, Tuhan sediakan. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, bunga bakung itu. Ya, saya tidak tahu bagaimana bunga bakung yang ada di Israel. Apakah bunga bakungnya sama dengan bunga bakung yang ada di kita? Bunga bakung yang di padang, na 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 na. Nggak hafal saya. Ya saya kira mungkin berbeda ya. Apakah sama bunga bakung? Bakung kan kita makan tuh, ya kan? Saya kira ini bunga yang berbeda menurut saya. Ya, tetapi kita bisa cek, coba saja cek dalam searching Google. Saya belum sempat searching itu. Tapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, bayangkan bunga bakung itu keindahannya itu, kemegahannya, ya, dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Saya suka kata mendandani di sini. Saya dapatkan tadi pagi, wah keren. Saudara tahu berdandan? Ibu-ibu berdandan? Bapak-bapak ada berdandan? Ada juga ya, dikit-dikit ya. Ya, dikit-dikit kadang-kadang ya. Ya dandan sisir-sisir dikit ya. Tapi kalau ibu-ibu, wah. Oh, ya kan? Apa? Ya, dipasang dempul katanya ya. Ya, pakai bedak, pakai lipstik, pasang alis, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, dandan itu membuat kita terlihat tampak good looking. Betul ya? Dandan itu good looking. Bahkan pakaian kita itu juga kalau kita berdandan dengan baju pakaian yang juga matching, bagus gitu, good looking. Kami dengan Ibu Sasa mau datang mengunjungi saat Lebaran kemarin, semuanya pakai sendal, ya kan? Kayak nggak layak gitu. Kita mau datang ke pejabat pakai sendal gitu, udah kita pulang aja ganti sepatu, serakat ganti sepatu. Waktu pakai sepatu gitu, memang tampaknya berbeda. Padahal pakaiannya tetap sama, tapi karena tadinya pakai sendal, sekarang pakai sepatu, tampaknya good looking, kelihatan lebih perform, ya. Penampilannya lebih menarik seperti itu. Nah, artinya kata dandan berarti sesuatu yang sangat penting berarti bagi kita. Makanya saya dapatkan jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Jadi dia dandani, dia buat rumput-rumput itu menjadi cantik, menjadi indah, menjadi wah keren gitu kan. Betul? Sering kali kita juga lihat kan rumput, bagus juga kalau foto di situ kan berdiri di antara rumput-rumput seperti itu. Ya. Kemudian firman Tuhan lagi lanjut, yang hari ini ada, rumput itu hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Ya kan, dipotong oleh Diki sama Ipur, ya kan, dirondap gitu kan, dibuang dalam api, dibakar. Terus dia katakan, ia akan terlebih lagi, Tuhan akan terlebih lagi mendandani kamu. Perhatikan kata terlebih lagi, katakan terlebih lagi. Tuhan mendandani aku. Hai orang yang kurang percaya. Amin. Dia bicara konteksnya kepada orang-orang yang saat itu kurang percaya karena terlalu hidup dalam kekhawatirannya. Ya. Khawatir akan hidup. Itu membuat kita kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, nanti saudara lihat di ayat berikutnya. Itu sangat relate sekali dengan apa yang saya tadi buka dalam Matius 5 ayat 6. Ya.
Sudah dikatakan, Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Jadi Tuhan mendandani kita. Saya sudah saksikan bagaimana Tuhan memberkati hidup kami dengan apa yang sudah saya tabur di masa lalu, Tuhan sediakan di hari ini. Dan saya percaya hal yang sama juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua di sini. Amin. Kita dengar khotbah minggu lalu tentang Ishak yang memberkati Yakub. 20 tahun kemudian dia harus menikmati berkat-berkat itu. Hanya doa berkat begitu saja. Dia menerima berkat daripada apa yang Ishak ayahnya doakan dia, tumpang tangan untuk hidupnya. Apalagi saudara yang juga diberkati Tuhan, anak-anak yang juga ditumpang tangan oleh orang tuamu, oleh ayahmu, ibumu, memberkati engkau hampir setiap hari. Anak-anak saya diberkati Tuhan. Saya berkati mereka dan pasti Tuhan sediakan yang terbaik untuk hidup mereka. Amin. Nah, ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Oke. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu yang kami makan, yang kami minum, yang kami pakai, firman Tuhan mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan, Bapa di surga tahu apa yang harus kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Kita harus belajar change our mind, mengubah semua cara pikir kita, cara pandang kita. Saya diperhadapkan dengan kekhawatiran akan biaya sekolah kuliah masa depan anak saya. Tapi ketika pada titik saya menyerahkan semuanya dan saya katakan, Tuhan, aku percaya Engkau sediakan. Tuhan sediakan. Tuhan berkati dengan caranya. Ya, beberapa waktu yang lalu waktu saya ke Bandung ikut doa pengerja, saya bertemu dengan Pak Agung. Dan Pak Agung cerita tentang lahan di belakang. Ada satu lahan yang dia beli untuk lahan parkir gereja di belakang gedung gereja di Baros. Dan itu deadline itu Bapak Ibu bulan Juli. Dia harus bayar 4 miliar. 4 miliar. Itu uang semua. Itu uang semua 4 miliar. Bukan daun nangka sebagiannya, bukan. Tetapi uang semua. Kan dulu kita waktu kecil kan mainan kan pakai daun nangka kan, uangnya. Iya kan? Kita uangnya pakai daun nangka, bikin topi pakai daun nangka, semuanya pakai daun nangka. Semat-semat gini. Kalau saudara tidak pernah mengalaminya, berarti saudara muda. Kalau saudara pernah mengalaminya, berarti saudara sudah tua. Kan nggak pernah ngalamin kan? Udah muda ya kan. Sambil makan buah gelanggu, makan buahnya dari pohon nangka itu. Dan ya seperti yang saya alami juga, Pak Agung berserah Tuhan, dia doa, dia mengubah changing mind, mengetahui bahwa Tuhan sediakan semuanya. Dan dia ajak saya dengan Pastor Munce jalan keliling, naik ke atas, lihat itu tanahnya lagi dikerjain. Ada orang-orang yang mengerjakan situ, mendampingi, ada 2 orang untuk menjelaskan begini. Dan saya lihat alat berat mengerjakan untuk bolak-balik tanah, menimbun tanah itu, memeratakannya. Dan di hari itu juga di malamnya, dia tunjukkan WA dengan kami Doa Munce bahwa rumah yang dia jual yang di Cimahi, rumahnya Pak Agung. Sekarang kan Pak Agung pindah ke dekat BTC. Dia beli rumah lagi baru dekat BTC supaya aksesnya lebih dekat. Ke BTC dekat, ke gereja di Baros lebih dekat. Dan rumah yang di sana itu dia jual. Dan saudara tahu, laku. Rumah itu laku sejumlah 7 miliar. Dia harus lunasi cuma 4 miliar. Dia hitung potong-potong pajak mungkin sekitar dia masih dapat keuntungan 2 miliar. Ya dia jual rumahnya untuk selesaikan itu karena memang dia memang menabur untuk beli tanah itu. Itu terjadi di waktu yang saya masih ada di Bandung. Dan WA itu adalah WA di mana mereka semacam deal-dealan untuk proses notaris ya, seperti itu. Dan itu luar biasa. Keren. Saya dengar waktu itu juga, saya juga ada cerita, tapi saya nggak ceritakan. Maksudnya nggak ceritakan kepada mereka. Bahwa Tuhan juga berkati dengan hal yang sama. Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Jadi maksudnya kesaksian ini, 2 kesaksian saya dengan Pak Agung adalah suatu bukti bahwa betul Tuhan itu mendanani kita. Tuhan itu menyediakan bagi kita. Amin. Dan dia katakan, akan tetapi Bapamu yang di surga bahwa
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu dia memerlukan itu. Amin. Tuhan tahu apa yang diperlukan Dedi. Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh Mama Nonya untuk pindah ke Kasongan. Oleh Idi juga istri Pak Penli untuk pindah ke Kasongan. Apapun Tuhan tahu semuanya. Ya. Yang penting apa? Pertahankan rasa lapar dan hausmu akan Tuhan. Jangan kehilangan rasa laparmu. Jangan sampai mundur engkau. Ya jangan sampai engkau mundur akan rasa lapar dan hausmu akan Tuhan. Karena sesuatu yang terjadinya seperti itu. Ayat 33, mari kita baca sama-sama. Ini luar biasa. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang saya katakan relate, terkoneksi, terhubung, matching dengan apa yang saya tadi di awal. Bahwa ketika kita lapar dan haus, kamu akan dipuaskan. Dan Tuhan katakan, cari kerajaan Allah. Ketika kau mencari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kau mencari kerajaan Allah, itu menunjukkan engkau adalah orang yang thirst dan hunger. You are thirst and hunger. Engkau adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan righteousness, akan kebenaran Tuhan. Dan pertahankan itu. Cari Tuhan. Ada janji, ada berkat di dalam mencari Tuhan. Ada janji, ada berkat di dalam rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Tadi coba dibuka dalam Matius pasal 5 tadi Pur, ayat yang ke-6. Apa yang kita hauskan, apa yang kita laparkan di situ? Apa yang kita hauskan dan apa yang kita laparkan dan hauskan di situ? Apa Bapak Ibu? Kebenaran. Lapar haus akan kebenaran. Di dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama, semuanya berbicara tentang kebenaran. Pertahankan rasa lapar haus makan kebenaran. Maka semua akan ditambahkan. Nah, orang-orang yang saya tadi katakan mujizat terjadi karena ada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka cari Tuhan. Mereka rindukan Tuhan. Mereka tunggu Tuhan lewat. Karena mereka tahu, mereka mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus adalah the healer, penyembuh. He is the helper, penolong yang menolong kita, yang menolong mereka. Sakeus harus berlari-lari mendahului Yesus supaya dia bisa lihat Yesus. Karena dia dapat ide, ting, kayak ada lampu muncul tuh di atas kepalanya, ting, gitu. Kan ide kan gitu kalau kemos-kemos kan ada lampu. Lalu dia berlari, idenya apa? Dia naik ke pohon ara supaya dia bisa lihat Yesus. Yesus melihat, wow, ada orang pendek, kecil buat dunia. Namanya siapa? Sakeus. Ia memanjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Bapak Ibu, amin. Dan dia lihat dan Yesus itu mengubah agendanya, itinerary-nya berubah, perjalanannya berubah. Dikatakan Sakeus, turun. Mudun. Mudun, turun. Bahasa Jawa. Medun, ya, medun, munggah, medun, ya kan? Naik turun, ya, turun. Saya akan menumpang di rumahmu. Muhun bahasa kita. Saya akan tidur bermalam di rumahmu. Wow, keren banget. Ya kan? Dia jalan juga ketemu dengan perempuan Samaria. Dia jalan juga bertemu dengan perempuan sakit pendarahan. Dia jalan ketemu dengan Yairus. Dia jalan bertemu dengan dengan orang yang sakit lumpuh. Dia jalan bertemu dengan Bartimeus yang buta. Ada 10 orang kusta yang berjumpa dengan dia saat dia jalan. Semuanya bukanlah sesuatu yang teragenda dengan baik. Yang membuat satu agenda Yesus untuk berjumpa dengan orang-orang ini. Tetapi ketika dia berjalan berjumpa dengan orang-orang yang memang sudah mungkin menunggu dia. Amin. Salah satu contoh yang akan saya pakai hari ini adalah di Matius pasal 8 ayat 1. Tentang cerita orang yang sakit kusta. Di dalam kitab Matius. Ya, dalam kitab Matius, dalam ceritanya sepertinya seolah-olah bukan seolah-olah. Kita lihat di dalam kitab Matius bahwa orang yang sakit yang disembuhkan yang pertama itu adalah orang sakit kusta. Walaupun mungkin ada yang lain. Kalau kita cerita di sebelumnya ya di Matius pasal yang ke 7 ya. Ada orang-orang yang disembuhkan tapi tidak secara spesifik. Di ayat yang sebentar.
Di mana tadi saya baca? Pasal 7, hal menghakimi, hal yang kudus beragam, pengabulan doa. Jam dasar, pesan pendengar. Oke, gak apa-apa. Ya kita langsung saja ke Matius pasal 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, ini salah satu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang di dalam hidupnya yang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Rasa lapar dan haus akan Tuhan karena kebutuhannya. Semuanya orang ingin berjumpa dengan Tuhan karena ada satu kebutuhan dalam dirinya. Nah, yang saya mau tekankan kepada kita memiliki lapar dan haus akan Tuhan bukan karena ada rasa kebutuhan kita. Bukan hanya itu. Saudara lapar akan Tuhan, saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau haus dan lapar akan Tuhan bukan karena saudara sakit saja, bukan karena saudara butuh uang saja, tetapi karena memang itu adalah semacam suatu kecanduan dalam dirimu. Bahwa seperti saya pakai bahasa addicted, kecanduan. Ya kan? Candu akan keinginan untuk mengalami Tuhan setiap hari, berjumpa dengan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan, membaca firman, berdoa, menyembah, memuji Tuhan, datang beribadah, Pondok Daud, Morning Grace, ibadah-ibadah minggu kita, ibadah fresh cell, apa saja. Amin Bapak Ibu. Jadi kita memiliki suatu keinginan, kerinduan seperti apa yang terjadi dengan orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, yang dimana ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus tidak punya agenda untuk berjumpa dengan mereka. Yesus tidak punya schedule untuk berjumpa dengan mereka. Tuhan Yesus tidak punya schedule rundown untuk bertemu dengan mereka. Tetapi Yesus berjumpa dan agenda Yesus berubah. Dan Yesus harus menyembuhkan mereka. Ya, waktunya mungkin tertunda. Karena apa? Karena ada orang-orang yang haus akan lapar akan Tuhan. Artinya rasa haus dan laparmu akan Tuhan membawa engkau, membawa hidup kita mengalami banyak perkara-perkara yang supranatural. Begitu luar biasa. Keajaiban demi keajaiban terjadi, pertolongan demi pertolongan terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja dan terus bekerja. Nah, orang kusta ini Bapak Ibu yang kita baca dalam Matius pasal 8 ini adalah orang yang juga sama. Waktu Yesus berkhotbah di bukit, Matius 5, 6, 7, dia berkhotbah di bukit dengan begitu dengan begitu lantangnya dia karena tidak ada pelantang, tidak ada mikrofon untuk dia berkhotbah, dan dia berkhotbah, dia selesaikan itu dalam cerita 3 pasal. Amin. Dan ketika itu ada seorang yang sakit kusta yang bersembunyi di balik batu. Kenapa dia harus sembunyi? Karena memang kalau dia tidak sembunyi mungkin orang akan lihat, dia akan usir dia. Karena orang sakit kusta memang najis Bapak Ibu. Gak boleh bersentuhan dengan kita. Mereka sangat-sangat terpinggirkan, sangat-sangat dikucilkan dan tidak boleh bersama-sama dengan kita, orang yang sehat. Nah, bahkan bagi orang kusta itu sendiri Bapak Ibu lebih baik mati. Karena apa? Karena dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan semuanya. Orang kusta diusir dari kota. Bahkan ketika dia diusir keluar dari kota sampai mati. Dia tinggal di kota di mana penampungan, bukan penampungan, apa namanya? Pengasingan. Ya, kota pengasingan untuk orang kusta. Dan dia di kota pengasingan itu sampai mati. Kalau dia tidak sembuh, dia nggak boleh balik. Artinya apa? Sebaiknya lebih baik mati saja daripada begini, ya kan? Apalagi nggak ada handphone. Sekarang ada WA-WA-an mungkin. Halo nak, papa belum sembuh, ya kan? Nggak ada dulu, nggak bisa kirim, susah. Amin. Jiwanya merana, itu yang terjadi pada orang kusta. Karena dia nggak bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Dia nggak bisa lihat lagi anak-anaknya. Dia bisa lagi timang anaknya. Kalau anaknya masih kecil, dia nggak bisa lagi berjumpa dengan istrinya kalau dia adalah ayah, istri. Dia nggak bisa berjumpa dengan suami kalau dia istri, dan semuanya. Kalau dia anak, dia nggak bisa berkumpul dengan keluarganya. Kalau mati, orang sakit kusta itu dia tidak dikubur, tapi dia dibakar.
untuk menghilangkan kenajisannya. Oke Bapak Ibu, nah itu yang terjadi. Dia kehilangan statusnya, dia kehilangan identitasnya, dia kehilangan harga dirinya. Jadi kalau dia punya jabatan, dia kehilangan jabatan. Kalau dia punya harta, dia kehilangan hartanya. Kalau dia punya keluarga, dia kehilangan semuanya. Nah, saat Yesus pelayanan KKR waktu itu, saya sebut dengan KKR, nggak ada orang kusta yang bisa langsung hadir saat itu. Makanya dia harus sembunyi-sembunyi mendengarkan Yesus. Orang kusta itu takut, Bapak Ibu, tapi dia ikut ibadah. Dia bersembunyi di balik batu-batu besar. Yesus tahu ada orang kusta itu, dia tahu. Maka Yesus sengaja jalan mendatangi orang kusta itu. Seandainya nggak ada orang kusta itu, agenda Yesus tidak akan berjumpa dengan dia. Tapi karena ada orang kusta itu, agenda Yesus berubah. Dia sengaja turun dari bukit dan dia berjalan menghampiri orang kusta itu. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, Yesus langsung menyembuhkan kustanya. Perhatikan ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga sembuhlah orang itu daripada kustanya. Jadi Yesus tidak langsung sembuhkan kustanya. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus menjamah orang kusta itu. Dia jamah, dia pegang. Itu suatu hal yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Karena hukum Taurat mengatakan orang yang bersentuhan, jangan pun menjamah, memegang secara sengaja, yang hanya bersentuhan tagutil saja. Sudah tahu tagutil? Bersentuhan dengan tidak sengaja, itu engkau jadi kusta. Itu engkau jadi najis maksud saya. Amin. Jadi suatu hal yang mustahil dilakukan oleh orang biasa, tapi Yesus menjamah orang itu, artinya apa? Yesus menyembuhkan luka batinnya. Yang dilakukan oleh Yesus first time pertama adalah menyembuhkan luka batinnya. Sembuhkan luka batin. Sembuhkan identitasnya. Sembuhkan statusnya. Tuhan menyembuhkan identitas orang kusta itu dengan menjamahnya. Karena identitas sebelumnya adalah dia kehilangan identitas, dia kehilangan harga dirinya. Semua orang menolak dia, semua orang menjauh dari dia. Coba saudara bayangkan, orang menjauh, orang tidak mau menyentuh dia. Ada Yesus yang datang, yang menjamah, menyentuh dia. Apakah dia akan merasa bahwa dia akan merasa, wow, surprise banget. Ada orang yang berani menyentuh saya. Dan tidak hanya menyentuh dia, tetapi menyembuhkan dia. Amin. Dan orang kusta ini sembuh. Identitasnya dipulihkan, gambar dirinya dipulihkan, batinnya yang terluka itu disembuhkan oleh Tuhan dengan cara menyentuh dia terlebih dahulu. Kita yang bersentuhan dengan orang kusta, kita menjadi najis. Tetapi Yesus bersentuhan dengan orang kusta menjadi tahir. Karena dia Tuhan. Contoh Daud berani melawan Goliat karena identitasnya pulih. Daud memiliki identitas yang pulih. Sehingga dia berani memiliki keyakinan menang melawan Goliat. Apa alasan yang kenapa Daud berani yakin dia menang melawan Goliat? Karena satu hal, dia tahu bahwa dia sudah sering ditolong oleh Tuhan. Aku terbiasa ditolong oleh Tuhan. Seperti lagu kita, berulang-ulang kau menolongku, berulang-ulang kau membuatku melihat. Jadi berulang-ulang ditolong oleh Tuhan. Daud berulang-ulang mengalahkan singa, mengalahkan beruang, mengalahkan macan tutul. Ada macan tutul? Nggak ada. Mengalahkan harimau? Nggak ada kayaknya. Nggak ada tertulis di sana. Singa dan beruang dia kalahkan, Bapak Ibu. Amin. Dan selalu dia menang, dan selalu dia kalahkan singa dan beruang itu. Dan itu ada suatu keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan menyertai dia. God guide me. Tuhan memimpin saya, menolong saya. Dan itu yang membuat Daud begitu sangat percaya diri. Karena identitasnya sudah pulih. Sehingga ada keberanian dan keyakinan menang melawan Goliat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali untuk kita menyadari akan identitas kita yang sudah dipulihkan Tuhan. Kita berdamai dengan diri kita. Tadi pagi saya berkhotbah. Saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya dengan segala keputusan-keputusan yang sepertinya salah yang saya ambil. Tetapi saya berdamai dengan diri saya. Identitas saya, kenapa saya bisa berdamai, bisa
Semuanya itu bisa terjadi, semuanya itu saya bisa cepat berdamai dengan diri saya karena identitas saya pulih. Saya tahu akan penyertaan Tuhan. I know God bless me. Saya tahu Tuhan memberkati hidup saya. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan kita. Tuhan tidak hanya bisa menolong saudara, tetapi juga Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan dan menolong saudara. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya bisa, tetapi mau. Amin. Kalau saya bisa, saya bisa tolong kamu. Tapi kalau saya nggak mau, bagaimana? Amin. Yesus bisa sembuhkan. Tapi kalau dia tidak mau, bagaimana? Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi kalau dia tidak mau untuk menyembuhkan, makanya saya katakan Tuhan Yesus hari ini bukan hanya bisa menyembuhkan dan menolong kita dan menolong saudara, tetapi dia juga mau menyembuhkan dan menolong saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Jadi ini yang saudara pahami. Nah, kemudian di ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dan ayat yang keempat ini adalah hukum pentahiran. Imam akan mendeklarasikan bahwa orang kusta itu tahir. Setelah itu satu persatu dikembalikan apa yang hilang dari kehidupan orang yang kusta itu. Orang kusta harus ketika dia sembuh, dia harus lapor ke imam. Katakan, lapor imam, saya sudah sembuh. Imam cek dulu, cek. Oke, kamu sudah sembuh. Dan imam akan mendeklarasikan bahwa, anggap namanya Bartolomeus. Bartolomeus sudah sembuh. Amin. Dan setelah sudah sembuh, maka apa yang hilang dalam kehidupannya, Tuhan kembalikan, pulihkan jabatannya, keluarganya, hartanya, anaknya, posisinya. Semua Tuhan kembalikan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya doakan, apa yang pernah hilang dalam kehidupanmu, Tuhan kembalikan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mungkin kalau kita kehilangan kesempatan, saya kehilangan uang, saya kehilangan posisi, saya kehilangan waktu, kehilangan apapun, saya percaya Tuhan semua kembalikan. One by one, satu persatu. Dengan caranya Tuhan. Apa yang kita lakukan? Pertahankan rasa lapar dan haus dalam hati kita. Don't worry, jangan khawatir. Be happy. Amin. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu, sama dengan yang terjadi sama orang yang hidupnya hancur ya. Ketika orang hidupnya hancur, ya, ketika identitasnya pulih, maka semuanya dikembalikan. Kita hancur, kita punya masalah, problem dalam kehidupan kita. Ketika identitas kita pulih, maka ketika dia pulih, akan dipulihkan juga kembali. Satu persatu, one by one. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, saya tutup dengan ayat ini, katakan amin. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kata kamu ganti aku, kata kamu ganti aku. 1, 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang berjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan, engkau adalah the chosen generation, generasi yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, imam dan raja. Imam mendeklarasikan orang yang sakit kusta menjadi tahir. Raja, firman Tuhan mengatakan, titah raja berkuasa. Poin penting terakhir yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, deklarasikan engkau sudah tahir. Amin. Deklarasikan bahwa engkau sudah sembuh. Deklarasikan bahwa hidupmu diberkati. Kata tahir, maksud saya kasih judul deklarasikan bahwa engkau deklarasikan saya tahir. Artinya apa? Deklarasikan pemulihan hidupmu. Setiap hari, karena engkau imam, engkau raja. Dulu kita harus menyuruh imam dan raja mendeklarasikannya. Harus imam yang deklarasikan. Sekarang firman Tuhan mengatakan engkau adalah imam, engkau adalah raja. Saudara tidak butuh saya untuk mendeklarasikan keadaanmu. Engkau sendiri adalah imam itu. Kau deklarasikan hidupmu. Katakan, aku adalah orang yang sudah dibebaskan, aku orang yang sudah sembuh, aku orang yang merdeka, aku orang yang diberkati Tuhan, aku adalah orang yang ditolong Tuhan dan semuanya. Aku adalah orang yang diangkat Tuhan, aku adalah orang yang pemimpin, aku adalah orang yang diberkati berlimpah-limpah. Apa saja, apapun yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan dalam kehidupanmu, deklarasikan. Amin. Itu artinya deklarasikan saya tahir. Tidak ada lagi kemiskinan,
no more poverty, no more sickness, no more weakness. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelemahan. Semuanya prosper. Ya. Sehat, heal, sembuh. Panjang umur, long life. Diberkati Tuhan. I'm blessed. I'm great. Saya luar biasa. I'm good. Apa? Sebut semuanya. Apa yang kau bisa sebut, mendeklarasikan tentang hidupmu. Aku adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Aku memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan. Deklarasikan supaya seluruh organ-organ tubuhmu, seluruh sel-sel tubuhmu, sel-sel darahmu, sendi-sendimu, otot-otot dan tulang-tulangmu setuju dengan apa yang kau deklarasikan dalam hidupmu. Amin. Jadi terus mendeklarasikan bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.